Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyayikhna wal masyayikh. Min al-muallifi hadzal kitab syaikhna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal al mutawahhidi bi istighfaqi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin hadi min ad-dalal wa ala alihi ashabihi alladhi khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul ahwal amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah pengajian malam Rabu yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab Syarah Al-Hikam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan maqalah berikutnya, maqalah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, maqalah yang ke-190. Kalau di pembahasan sebelumnya muallif musannif menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda seseorang mengikuti hawa nafsu itu bergegas buru-buru melaksanakan kesunatan sementara kewajibannya dia lalaikan. Itu termasuk mengikuti hawa nafsu. Kewajibannya pada orang rumah, kewajibannya kepada istri dan anak-anak itu dia lupa. Kalau di luar rumah semuanya dia traktir, siapa aja ketemu dia bagi duit. Tapi kalau sama bini sama anaknya boro-boro, nah itu namanya dia bergegas kepada yang sunnah, melalaikan kepada yang wajib. Ini termasuk hawa nafsu. Ciri-cirinya orang menuruti hawa nafsu adalah bergegas kepada yang sunnah tapi melalaikan wajib. Karenanya ibadah itu dibagi menjadi dua, ada ibadah yang sunnah, ada ibadah yang wajib, dan tentunya di antara kedua ini kita dahulukan yang wajib. Di antara yang wajib ini ada yang Allah tetapkan waktu-waktunya. Seperti kita kenal sholat maktubah yang 5 waktu itu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktu-waktu tertentu. Nah dari sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan bahwasannya ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatan itu ada kalanya oleh Allah ditetapkan waktu-waktunya khusus. Apa hikmahnya? Nanti ada hikmahnya sebagaimana yang akan kita baca pada bagian berikut ini. Halaman 31. Betul ya Ustaz Jisi? Alpa sing kemarin ya. 31 ya Ustaz Kese ya? 31 yang bagian tengah itu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qayyadat ta'ati bi 'amalil awqati kalla yakayla yamna'aka anha wujudut taswifi wa wassa'a 'alaika al-waqta kay tabqa laka hissatul ikhtiyari. Qayyada at-ta'ata, dia Allah mengikat ibadah-ibadah, Allah mengikat ibadah-ibadah bi ayanil awqati dengan waktu-waktu tertentu. Kaila yamna'aka, agar tidak mencegahmu anha dari ibadah, tidak mencegahmu wujud taswif, wujudnya entar-entaran. Saufa itu kan akan, saufa itu artinya akan atau nanti. Taswif itu artinya menunda. Jadi entar, namanya taswif, menunda. Supaya tidak mencegahmu dari ibadah wujudnya penundaan. Wa wassa'a 'alaikal waqta, dan Allah meluaskan untukmu waktunya. Kaitabqa laka hissatul ikhtiyar, supaya tetap untukmu hissatul ikhtiyar, bagian untuk memilih. Sengaja Allah menetapkan dalam ibadah-ibadah itu waktu-waktu khusus
supaya tidak wujud, tidak ada penundaan. Dibatasin zuhur mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Nah itu ditetapkan seperti itu supaya kita jangan entar-entaran ya, kalau udah waktu masuk zuhur dalam rentang waktu itu ya harus melakukan zuhur. Sebab kalau nggak ditetapkan zuhur kapan, jam tergelincirnya matahari sampai kapan, tahu dah sampai kapan kek, itu bisa nunda dan bisa terus dimundur-mundurin sampai akhirnya nggak terlaksana. Sengaja Allah tetapkan ini untuk menuntun kita para hambanya supaya kita tidak menunda-nunda. Jadi ada batas waktunya. Kemudian kenapa Allah juga tetapkan waktu itu? Hikmahnya supaya kita bisa memilih. Jadi tidak rentang waktunya bukan rentang waktu yang sedikit atau sebentar. Kadang lama seperti sholat zuhur, sholat asar, kadang lama. Sholat maghrib aja di situ satu kaul ada yang mengatakan ada waktu ikhtiarnya, boleh. Walaupun ada juga sebagian mengatakan tidak ada waktu ikhtiar. Maghrib itu ya seukuran wudhu, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat sunnah dan sholat maghrib selesai waktunya. Tapi ada yang mengatakan sampai mega merah atau sampai di ufuk itu hilang warna senja, kemudian jadi gelap habis. Jadi kan masih ada rentang waktu, kita sekitar 1 jam dah. Kenapa Allah tetapkan seperti ini batas-batas waktu dalam ibadah? Supaya ada kesempatan untuk kita memilih. Yang lagi tanggung misalnya, yang lagi tanggung ngoreksi bentar lagi, atau yang lagi tanggung ngisi rapot, itu sengaja Allah tetapkan rentang waktu itu. Pertama, supaya kita kalau udah tahu batas waktu akhirnya, maka kita nggak menunda-nunda lagi. Dan juga supaya kita tahu bahwa di antara rentang waktu itu ada waktu-waktu yang boleh kita pilih. Boleh di awal waktu, boleh juga nanti setelahnya. Yang penting saudara, ketika ada kewajiban datang, maka seorang muslim itu, orang Islam kudu melakukan 2 hal. Waktu kewajiban datang, seorang Islam itu harus melakukan 1 dari 2 hal ini. Tidak bisa tidak, harus. Yang pertama, begitu kewajiban datang langsung kerjain. Atau yang kedua, bertekad untuk mengerjakannya nanti. Enggak langsung kerjain gimana? Ya nggak apa-apa, tapi ada niat, ada tekad, nanti saya kerjain, lagi tanggung. Waktu azan udah masuk, azan isya. Kemudian yang kita lakukan pilihannya 2, langsung kerjakan ya langsung. Kalau mau langsung ambil wudhu, sholat, atau sekedar nunggu jamaah misalnya, namanya langsung. Nah pilihan yang kedua, kalau nggak mau langsung, begitu masuk waktu isya, maka wajib kita punya azam atau punya tekad, saya akan kerjakan nanti, lagi tanggung sebentar lagi. Jadi azam itu wajib. Kalau dua-duanya nggak dilakuin, langsung juga enggak, niat juga enggak ada, atau tekad juga enggak ada, buat melaksanakan itu dosa. Andai meninggal saat belum ada tekad untuk melaksanakan itu, maka dia meninggalnya dalam keadaan maksiat, artinya belum punya niat. Nah dari sini ulama mewajibkan dalam jamak takhir ini wajib adanya niat takhir di sholat yang awal. Begitu saja, sholat yang awal kita sholat jamak takhir, udah masuk waktu maghrib, masih di perjalanan, maka rentang waktu maghrib sampai isya itu harus ada azam atau harus ada tekad, maghrib saya entar, saya gabung dengan isya. Kalau enggak sah. Maksudnya nggak sah di sini batal, tidak bisa dijamak maghrib. Jadi entar sampai tempat istirahat atau sampai tempat tujuan, isyanya bagaimana? Isyanya sholat sendiri, maghribnya maghrib kodok, kodoknya kodok bigoiri udrin, kodoknya kodok yang tanpa uzur. Dosa nggak? Dosa. Kenapa dosa? Karena rentang waktu maghrib sampai isya lalai, nggak ada niat. Jadi begitu masuk waktu, maka 2 yang harus kita lakukan, dan salah satunya harus kita lakukan ini langsung kerjain. Kalau nggak, punya azam atau punya tekad untuk melaksanakannya. Ini dipilih atau ini ditentukan waktu awal dan waktu akhirnya. Hikmahnya supaya kita tidak menunda-nunda. Yang kedua hikmahnya supaya kita bisa memilih. Jadi gampang agama itu.
Jadi kita bisa punya pilihan-pilihan, boleh kita lakukan di awal waktu, boleh kita lakukan di tengah waktu nanti, agak mundur sedikit. Yang penting jangan sampai habis waktunya. Nah, penjelasannya di sini, an'amallahu 'alaika fima amaraka bihi minat ta'ati al-muaqqatati. Allah memberikan nikmat untukmu fima amaraka bihi, dalam perkara yang Allah perintahkan engkau dengannya, minat ta'atil muaqqatati, yaitu ibadah-ibadah yang diwaktukan, bil awqati, dengan waktu-waktu tertentu. Allah memberikan nikmat binikmataini azimataini, dengan dua nikmat yang besar, yang agung. Ihdahuma, pertama, taqyiduha laka bi'a'yanil awqati, menetap atau mengikat ibadah tersebut, menentukan ibadah tersebut, laka untukmu, bi'a'yanil awqati, dengan waktu-waktu tertentu. Ini min idhofati sifat ilal mausuf, di bil awqatil muayyanah, dengan waktu-waktu tertentu, bi a'yanil awqati, dengan waktu-waktu tertentu, litawaqqu'iha fiha, untuk melakukan taat, untuk menjatuhkan taat, fiha, di dalam awqat, fatafuza bithawabiha, maka engkau mendapat keuntungan bithawabiha, dengan ganjarannya ibadah. Walau lam yaf'al, dan apabila Allah tidak melakukan ketetapan waktu hadza, akan ketetapan waktu ini, la sawwafta biha, maka engkau akan menunda-nunda biha, dengan ibadah. Walam ta'mal biha, dan bahkan engkau tidak akan melakukan ibadah, hatta tafuta, sehingga engkau luput, fayafutaka thawabuha, maka menjadi luput akanmu apa thawabuha, balasan atau ganjarannya ibadah. Wa ni'matu tsaniyatu, nikmat yang kedua, tausi'u awqatiha, Allah perluas waktunya ibadah, alaika untukmu, liyabqalaka, supaya tetap untukmu, nasibun minal ikhtiyari, satu bagian dari pilihan atau memilih, hatta ta'tiya bit ta'ati, sehingga engkau mendatangkan ibadah itu fi hali sukunin, dalam keadaan tenang, wa tamahulin, dan juga keadaan longgar, min ghairi harajin, dengan tanpa kesulitan atau dengan tanpa kesempitan, wala dhaiqin, dan juga ya kesempitan. Lillahil hamdu ala ni'amihi, hanya milik Allah lah segala puji atas berbagai macam nikmatnya. Nikmat sebenarnya, ketetapan yang Allah tentukan dalam waktu-waktu ibadah, itu ada nikmat yang besar untuk kita. Allah tetapkan waktunya zakat fitrah, mulai dari awal Ramadan sampai khatib naik mimbar Idul Fitri. Ini Allah tetapkan, ini untuk memberikan dua nikmat. Nikmat pertama, sengaja Allah tetapkan awal dan akhirnya, mulai dari awal Ramadan sampai khatib naik mimbar. Ini supaya jangan diundur-undur lagi. Nanti udah tanggal 15 awal baru zakat fitrah. Namanya nunda-nunda. Atau nanti zakat fitrahnya dibarengin sama kurban, namanya nunda-nunda. Kenapa Allah, kan namanya daging sama nasi ya, biar pas, ditunda-tunda. Kalau nggak ditentuin seperti itu, maka engkau akan nunda-nunda. Allah tentukan batas awal dan akhirnya. Ini sebuah nikmat yang besar, supaya engkau tidak menjadi orang yang suka nunda-nunda. Jadi disiplin, ada waktu, ada satu karakter atau ada satu kepribadian yang ingin dibentuk dibentuk. Kalau udah bilang waktunya mulai dari awal Ramadan sampai khatib naik mimbar, ya udah, itu namanya konsisten. Kalau nggak konsisten, nggak bakal jadi pribadi yang bermutu atau berkualitas. Apalagi laki-laki harus konsisten sesuai. Kalau dia bilang bulan besar itu bulan Dzulhijjah, kalau dia bilang bulan haji kawin, jangan ditunda-tunda lagi. Itu namanya konsistensi. Nikmat yang besar ini untuk menunjukkan bahwa Islam membentuk kita sebagai orang-orang yang konsisten. Sampai khatib naik mimbar dalam Idul Fitri, dalam zakat fitrah,
Karenanya dalam sholat idul, dalam id atau hari raya itu disunahkan, walaupun sholat id itu sudah masuk waktunya sejak terbit matahari, sudah masuk waktu sholat id, tapi disunahkan itu agak siang-siangan dikit, kan udah sarapan. Kalau id kan sunnahnya sarapan ya, dipecah, yang tadinya sebulan penuh gak makan, gak sarapan, nah hari itu dipecah tuh, namanya futur. Futur itu sarapan, makanya disebut Idul Fitri karena sarapan dipecah agak siang-siangan. Kenapa agak siang-siangan? Untuk kasih kesempatan orang yang belum sempat zakat dari awal Ramadan, takbiran dia malah keliling belum sempat zakat, biarin siang-siangan dikit, siang-siangan kasih kesempatan orang yang belum zakat fitrah. Tapi kalau Idul Adha enggak, Idul Adha justru sunnahnya dipercepat. Orang puasa dia dari dari subuh ngopi kagak, ngerokok enggak ya dipercepat, karena ada kewajiban atau ada kesunatan berikutnya, yaitu melaksanakan penyembelihan kurban. Ini waktu-waktunya Allah tentukan. Nikmat yang pertama supaya kita tidak menunda-nunda, jadi kita disiplin dan konsisten dengan kewajiban kita. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan, kenapa harus ada batas waktu ibadah? Yang kedua, batas ini, rentang waktu melaksanakan ibadah ini untuk kita jadi bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang kita pilih, sesuai dengan waktu atau keadaan di mana kita udah mulai nyaman, fi hali sukunin, di sini dalam keadaan nyaman. Jangan buru-buru juga, waktunya makan malam udah digelar, udah semuanya ada di situ ya, soto ada, kemudian ada empal, nasinya juga masih panas, udah digelar. Meskipun udah masuk waktu azan isya, makan dulu dah, makan dulu. Daripada isya keingetan soto, mendingan makan soto dulu. Jadi dikosongkan dulu keinginan kita, hati kita yang pengen dari tadi kan ngeliatin aja tuh ya, ngeliatin soto aja, orang digelar sama ini, sama yang nyediain, kita azan bilang ntar saya sholat dulu, nggak boleh. Bukan yang nggak boleh sih, cakepnya bagusnya makan aja dulu daripada harus nunda, karena udah kebayang itu pasti waladolin soto, keingetan lagi kan. Nah daripada seperti itu, kosongkan hati dulu. Gimana mengosongkan hati? Makan aja dulu, makan. Ini memilih waktu-waktu di mana keadaannya memang sudah mendukung kita buat melaksanakan ibadah tersebut. Fi hali sukunin, makruh kalau sudah makanan tersedia sementara waktu sholat masih panjang, kita sholat dulu padahal makanan udah digelar, itu hukumnya makruh kalau waktunya masih panjang ya. Tapi kalau waktunya udah sempit, enggak ada kemakruhan, hilang kemakruhan, malah wajib. Udah ketahuan maghrib, udah ketahuan isya 7:10, jam 7:05 makan dulu dia, belum nambahnya, habis waktunya, belum rokoknya. Kalau waktunya masih panjang boleh, tapi kalau waktunya sudah pendek, kemakruhan tadi hilang, makanya jadinya wajib mendahulukan sholat, ya makannya nanti belakangan. Ini waktu-waktu ikhtiar atau waktu memilih, kita boleh memilih supaya kita datang atau hadir dalam melaksanakan ibadah, keadaan kita dalam keadaan yang lapang, hati kita benar-benar menghadap kepada Allah, bukan menghadap kepada keinginan-keinginan yang lain. Membuka puasa emang dari zuhur udah ngeliatin bininya aja, daripada antara sholat maghrib keingetan bini, buka aja pakai bini, maksud dia habis buka ntar aja ya makannya, ntar aja. Nah udah selesai mandi baru sholat maghrib. Kenapa? Satu babak aja Ustaz. Iya, pokoknya hilangin aja dulu, hilangin. Jadi dia lifaragil qalbi, untuk mengosongkan hati dari keinginan-keinginan itu, hilangin dulu baru setelah itu ibadah. Nah ini waktu-waktu ikhtiar atau waktu-waktu
yang boleh kita pilih. Nikmat kedua ini Allah tetapkan waktu, dan dalam rentang waktu itu kita bisa memilih. Jadi tidak sempit dan tidak sulit agama itu. Dan ini berlaku juga untuk ibadah sunnah. Ada sunnah yang muaqqatah, sunnah yang ada waktunya, seperti duha. Duha udah zuhur habis sudah. Mulainya dari kapan? Mulainya dari matahari qadra rumhin, atau ukuran satu tombak. Satu tombak tuh tingginya fir'il aini ya, pandangan kita. Jadi saat kita lihat itu tingginya udah kira-kira satu tombak kalau tinggi fir'il aini, tapi hakikatnya emang nggak segitu fir'il aini. Sampai kapan? Sampai zuhur. Nah kemudian ada waktu sholat tahajud. Kapan mulainya? Pokoknya semenjak kita bangun ngelilir kalau bahasa Jawa, mendusin. Kita mendusin, waktunya kapan aja tahajud udah jadi. Sampai kapan? Sampai subuh tahajud. Boleh bangun tidur ya boleh, ngopi dulu, boleh ngapain dulu, itu udah pilihan kita. Yang penting kosongkan hati dulu baru laksanakan ibadah. Ini nikmat juga yang Allah berikan kepada kita. Kenapa ada rentang waktu itu? Supaya kita bisa memilih waktu nyaman untuk kita laksanakan ibadah. Sholat dalam keadaan lapar makruh. Dalam keadaan nahan kencing, nahan pup, tahu pup, Pace? Ya pokoknya nahan buang air itu hukumnya makruh. Jadi gimana? Tuntaskan dulu. Nanti kalau udah tuntas selesai semuanya, baru masuk ke dalam ibadah sholat. Alima qillatan hudil ibadi ila muamalatihi. Alima, Allah mengetahui qillatan hudil ibadi, sedikitnya bangkitnya para hamba, sedikitnya bangunnya para hamba, ila muamalatihi, kepada muamalah atau kepada berbakti pada Allah. Fa'ujaba alaihim, maka Allah mewajibkan atas para hamba wujud ta'atihi, wujud ketaatan atau mewujudkan ibadah. Fasaqahum ilaiha, fasaqahum maka Allah menggiring mereka ilaiha, kepada ibadah. Allah giring bisa sidil ijabi, dengan rantai-rantai wajiban. Ajaba rabbuka, heran Tuhanmu, min qaumin, terhadap kaum, yusaquna ilal jannati bisalasili, yang digiring menuju surga, bisalasili, dengan rantai. Suruh masuk ke istana tapi pakai rantai, suruh masuk ke tempat yang nyaman, kamar yang bagus, hotel yang mewah, tapi dipaksa-paksa, kan aneh itu. Masuk ke tempat perhidangan, restoran yang makanannya udah ketahuan enak, tapi digeret-geret, kan aneh. Allah heran, ada orang kok diajak enak tapi kudu ditarik-tarik, diajak enak tapi kok kudu digeret-geret, Allah heran. Nah hadirin sekalian, yang dimaksud dengan heran di sini maksudnya ya maha suci Allah dari sifat itu, bukan Allah heran gitu, bukan. Tapi yang dimaksud di sini, ini mengajak kita pasti heran, kita pasti mengajak alam pikiran manusia, mengajak kita pasti heran, bingung, ada orang kok diajak enak tapi dipaksa-paksa, diajak kawin tapi disabetin dulu. Kawin enak Ustaz, kenapa harus disabetin dulu, kenapa harus pakai rantai? Nah heran kan kita begitu. Nah demikian juga kok ada orang diajak menuju pada surga, ini harus dirantai dulu, harus dibelenggu dulu. Yang dimaksud di sini, Allah memberikan kewajiban-kewajiban kepada kita. Kewajiban-kewajiban ini sengaja ditetapkan untuk kita, supaya kita ini bangun atau bangkit melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Sebab kalau tidak ada rantai atau tidak ada pecut, tidak ada yang maju kita untuk melaksanakan ibadah, pasti kita taswif tadi, pasti entar-entaran. Nah karena Allah tahu para hamba ini kebanyakan
jarang-jarang sekali yang langsung bangun, tapi kebanyakan pada malas-malasan, maka Allah menetapkan kewajiban-kewajiban. Jadi salasil rantai yang dimaksud di sini adalah kewajiban-kewajiban taklif. Diwajibkan seorang yang udah balik dan dia memang akalnya sempurna, maka sudah diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, diwajibkan zakat kalau memang dia sudah wajib zakat. Sengaja diwajibkan seperti ini untuk mencapai keselamatan. Keselamatan yang dimaksud di sini keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kok kudu dipaksa? Nah, dari sini saudara, ada orang-orang yang memang bangkit untuk melaksanakan perintah-perintah Allah langsung ada. Jadi dia langsung sholat, langsung puasa kalau memang udah kewajibannya. Ada yang seperti itu. Dan melaksanakan itu benar-benar hanya karena khidmah atau hanya karena mengabdi kepada Allah, enggak mengharapkan balasan. Yang kedua, ada yang buru-buru atau bangkit, tapi memang dia memandang di situ ada manfaat untuk dia, manfaat untuk dirinya dan juga manfaat untuk masyarakat. Ini harus saya laksanakan supaya masyarakat di sini semuanya jadi orang-orang yang selamat. Ini harus saya cegah kemungkaran-kemungkaran ini supaya warga kampung ini pada selamat. Jadi ada harapan di situ, dan di balik ibadah-ibadah atau ketaatan tadi dia ada ibadah. Ada yang bangkit tapi untuk keselamatan dia sendiri. Dia sholat, dia menjauhi maksiat supaya saya selamat dari siksa Allah dan supaya saya dapat surga. Tapi tetap semuanya pakai rantai juga itu. Itu 3 jenis orang. Nah, yang bahaya itu yang gak bangkit sama sekali, udah disabetin, dirantai juga, diseret-seret, tapi tetap gak mau juga masuk surga. Nah, ini yang repot. Ini orang-orang yang tidak mau diajak enak atau tidak mau diajak selamat. Kok ada orang seperti itu? Ada, ini hadis nih sebenarnya, ajaba rabbuka min qaumin, ini hadis. Tuhanmu heran terhadap orang yang menuju surga kok harus digiring dengan rantai. Lamma alimallahu ta'ala qillatan nuhudil ibadi ila mu'amalatihil wajibati. Ketika Allah mengetahui sedikitnya semangat para hamba menuju kepada ibadah Allah, menuju kepada pengabdian kepada Allah yang wajib, lahu, hanya karena Allah, alaihim, atas mereka, min iqamatil ubudiyyati, yakni melaksanakan kehambaan, limusyahadatir rububiyyati, untuk menyaksikan rububiyah atau menyaksikan ketuhanan Allah, fi hali tawa'iyatin, dalam keadaan ketaatan atau nurut, minhum, dari mereka, idfi dzalika, karena ada idfi dzalika, karena di dalam itu semua, dalam pelaksanaan taat, qurratu a'yunihim, ada kebahagiaan mereka, wa ghayatu na'imihim, dan ada puncak kenikmatan bagi mereka. Karena ada itu, aujaba alaihim wujuda ta'atihi, maka Allah mewajibkan atas para hamba melaksanakan taat pada Allah, ala hali karahiyatin minhum, atas keadaan yang tidak disukai dari mereka, dari para hamba, li ajli ma khawafahum bihi, untuk sesuatu khawafahum yang Allah menakut-nakuti mereka, bihi, dengan sesuatu tadi, illam yaf'alu, apabila mereka tidak melakukan. Fasaqahum bisalasila takhwifihi, maka Allah menggiring para hamba dengan rantai ancamannya, wa tahdirihi, dan ya ancamannya, ilaihim, pada mereka, wastadrajahum bidzalika, dan Allah mengulur mereka ila ma fihi, pada sesuatu yang ada dalamnya, pada sesuatu yang di dalamnya, fihi, yang di dalam sesuatu itu, na'imuhum, ada kenikmatan mereka, mimma la ilma lahum bihi, dari sesuatu yang tidak ada pengetahuan milik mereka bihi, tentangnya, wa fa'ala bihim ma yaf'alu bisabi, dan Allah memperlakukan terhadap mereka ma yaf'alu bisabi, sesuatu, atau yuf'alu, ya ma yuf'alu bisabi, sesuatu yang diperlakukan untuk anak kecil. Ala taro kaifa yu'addibu,
yu'addabu, apakah engkau tidak melihat bagaimana anak kecil itu dididik, wa yudrabu, dan dipukul, ala stirsalihi, ala muqtadha tab'ihi, atas pengumbarannya si sobi, ala muqtadha tab'ihi, atas keinginan tabiatnya, wajibillatihi, dan juga wataknya, wa yalzamu umuran syaqqatan alaihi, dan dia harus menanggung, anak kecil itu harus menanggung umuran syaqqatan, perkara yang sulit, alaihi, atasnya, atas anak kecil, fayaf'aluha, maka anak kecil itu melakukannya, wa huwa karihun lidzalika, dan dia anak kecil itu tidak suka akan itu, akan paksaan atau akan didikan itu. Wal gharadu innama huwa husuluhu ala manafihi, tujuannya hanyalah untuk menghasilkan, husuluhu, untuk hasilnya anak kecil tadi, ala manafihi, atas manfaat-manfaatnya, allati huwa jahilun, yang anak kecil tadi jahilun, tidak tahu biha, tentang manfaat. Fa idza kabura wa aqila, maka ketika dia sudah besar, wa aqila, dan dia mulai berpikir, arafa dzalika, dia akan mengenal dzalika, akan itu, iyanan, dengan nyata, waqad ajaba, tik. Sampai situ. Analogi atau perbandingannya, muqaranah, perbandingannya, anak kecil ketika dipaksa, dilarang atau dipaksa, lagi enak-enak main sama teman-temannya, ada yang main Hot Wheel, ada yang main sepeda, tapi waktunya ngaji berangkat, geret sama orang tuanya, bilangin dari tadi gak bisa diomongin pakai mulut apa, kata emaknya. Kalau mak mah nggak banyak ngomong, jewer aja, jewer, mandiin, ganti baju ngaji, nangis tuh anak, bener-bener nangis, dilarang main, disuruh ngaji. Ini maksa dia, ini mendidik dia untuk sesuatu yang sebenarnya ada manfaatnya untuk dia, manfaatnya nanti akan kembali pada dia. Anak kecil nggak tahu manfaatnya ngaji itu apa, belum kepikiran dia, belum kepikiran manfaat, tahu sifat wujud kidam bako, manfaat tahu tentang akhlak Rasulullah, belum tahu. Tapi orang tua tahu bahwa anak itu nanti akan menjadi besar dan dia akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang sempurna. Itu ya kalau nurutin akhlaknya Nabi, kalau ngikutin akhlaknya Nabi. Saat itu anak kecil nggak terpikirkan itu dan nggak tahu, yang tahu siapa? Orang tuanya. Makanya orang tua yang didik, dipaksa itu. Paksa ngaji, suruh waktunya ngaji, mah ngaji. Begitu juga makanan, misalnya anak kecil mah taunya es enak. Apa yang sekarang bocah demen? Es bubble, masih ada es bubble, boba. Pokoknya begitu dah tuh. Teh, ya teh anu dah, pokoknya sebutin dah. Teh itu kan enak anak kecil, sama orang tuanya nggak boleh, dilarang pokoknya keras, nggak boleh minum ituan. Kalau mau bikin teh sendiri, kalau enggak minum air putih aja. Kenapa? Bahaya itu, nggak boleh dipaksa. Anak kecil mah nggak pikiran, dia tidak memikirkan hal-hal yang menyelamatkan dia. Dia hanya memikirkan hal-hal yang menyenangkan untuk dia. Dia senang itu aja pokoknya, dia nggak mikirin nanti berapa tahun ke depan itu nanti bisa timbul penyakit, berapa tahun ke depan itu bisa bahaya buat kesehatan dia. Yang tahu orang tua. Nah, ada sesuatu yang tidak diketahui anak kecil. Ada sesuatu yang anak kecil ini benar-benar gelap dan tidak menjadi pertimbangannya. Orang tua tahu. Demikian juga syariat, kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Di sini ada perkara yang ingin Allah wujudkan untuk kemaslahatan kita. Sama seperti tadi larangan makan es buat anak kecil, kemudian ditarik-tarik dipaksa buat ngaji. Ini ada kemaslahatan buat anak yang anak itu nggak terpikirkan. Begitu juga kewajiban syariat. Ini semata-mata kembali untuk kita. Wajibnya sholat, puasa Ramadan, wajibnya bakti kepada orang tua,
baik sama tetangga. Ini semua akan kembali kepada kita, bukan buat Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Nah, ini dipaksa seperti ini. Tadi perumpamannya adalah dengan rantai atau dengan belenggu, dipaksa menuju keselamatan, kemaslahatan. Kok buat selamat atau buat kemaslahatan, buat sesuatu yang enak kok pakai dipaksa-paksa segala? Ya namanya juga nggak tahu, orang nggak tahu kan ya, gelap, makanya dipaksa. Nanti kalau udah terang, akalnya sempurna ini anak, maka dia tahu, oh iya itu teman-teman saya dulu yang sering jajan itu udah gagal ginjal, oh iya itu dulu teman-teman saya yang kagak pernah ngaji, ya sekarang begitu aja udah kerjanya, ya lontang-lantung gak bisa. Kalau saya mendingan kalau ada orang mati masih ngaji kubur, lumayan dapat pahala banyak. Oke, saya mah ya alhamdulillah. Oh ini ya berarti ini yang dulu bapak kencang banget sama saya, yang dulu emak ini kerang banget sama saya nih, ini ternyata baru paham. Kita juga begitu, diwajibkan sholat puasa. Oh ini kalau dalam syariat atau dalam agama itu banyak pembahasan-pembahasan alim, pembahasan para ulama tentang hikmah tadi. Hikmah diwajibkannya sholat apa? Hikmah kenapa diwajibkannya sodakoh atau zakat? Sodakoh wajibah, kenapa diwajibkan zakat? Untuk mengikis bakhil, karena tiap orang tuh pasti punya sifat bakhil. Pasti itu punya sifat pelit. Minta bang rokoknya, boleh kasih. Koreknya bang, kasih nggak apa-apa. Bang minta kuping abang ya, berantem lu minta kuping gua. Pasti itu bakhil kan tuh, ada sifat bakhil itu. Nah untuk mengikis sifat bakhil itu maka ada syariat zakat, ada kesunatan sodako. Itu hikmah-hikmah itu dibahas di Ihya juga kadang dibahas itu hikmah atau asror sebutannya, asroris sholat, asroril hajj, ada rahasia-rahasia. Alim atau ulama ini udah tahu, ini seperti orang tua yang sudah mengerti dan sudah paham maksud dari perintah-perintah dan larangan-larangan dalam agama. Nah kita yang belum paham ngaji kitab itu, atau kita yang belum paham coba kita renungkan maksudnya apa Allah mewajibkan ibadah-ibadah, maksudnya apa Allah melarang keharaman-keharaman. Itu pasti ada kebaikan buat kita kembali. Ada contoh yang disebutkan di sini tentang perang Badar nih kalau salah. Iya. Kama yaf'alu bi asaro ila jannah bisalasili. Kama yaf'alu. Qad ajaba. Wa qad ajaba rabbuka, dan sungguh heran Tuhanmu min qaumin terhadap satu kaum yusaquna ila jannah yang digiring ke surga bisalasili dengan belenggu, dengan rantai. Kama yaf'alu kama yuf'alu bi asarul kufari, sebagaimana diperlakukan terhadap tawanan orang-orang kafir. Hina yuradu bihim ad-dukhulu, ketika dituntut atau diinginkan terhadap mereka ad-dukhulu fil Islam, masuk ke dalam Islam. Fayuqaduna il jannati, maka mereka digiring ke surga bisalasili dengan rantai fi riqabihim, dalam leher-leher mereka. Wa hadza haditsun yurwa an Rasulillah, ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada, seperti inilah ajaballahu, Allah heran, min aqwamin, pada kaum yuqaduna ila jannah bisalasili, yang digiring menuju surga dengan rantai. Qultu, aku berkata, wa ta'birul muallifi, adapun ungkapan muallif, ungkapan Syekh Athaillah rahimahullah, bisalasili dengan rantai, wasuqi biha, dan juga digiring biha dengan rantai, wastimalihi dalika, dan penggunaan suq rantai dalika akan itu, wastimalihi atau penggunaannya muallif dalika akan istilah itu, bitakalifil wajibati, fit takalifil wajibati, dalam taklif atau dalam beban-beban yang wajib, allati alzama allati ulzimal ibadu, yang diwajibkan sebuah ibadu para hamba, al qiyamah akan pelaksanaannya, biha dengan allati, dengan takalif,
itu min badiil isti'arah, itu termasuk indahnya isti'arah. Isti'arah itu majas atau peminjaman makna kata, meminjam makna kata. Dia bekerja memeras keringatnya. Emang keringatnya diperas? Kan enggak. Itu namanya majas, isti'arah. Dan demikian juga ini Syekh Ibnu Athaillah menggunakan kata-kata, menggunakan istilah rantai, mengikuti hadis Nabi. Memang mengikuti hadis Nabi. Rantai di sini yang dimaksud adalah kewajiban-kewajiban. Kewajiban untuk orang yang sudah balik atau mukallaf. Ini kewajiban yang namanya taklif. Taklif yang wajib ini sengaja ditetapkan oleh Allah. Nah, ini dianalogikan sebagai rantai, dianalogikan sebagai belenggu. Jadi nggak bebas, memang nggak bebas, harus ada batasan-batasan. Waktunya zuhur ya harus sholat, waktunya Ramadan ya harus berhenti sarapan, dipindahin aja waktunya jadi sahur. Waktunya udah wajib zakat, udah 1 tahun udah haul ya wajib mengeluarkan zakat. Emang nggak bebas, ada belenggu itu. Nah, belenggu-belenggu itu adalah taklif atau beban-beban syariat, kewajiban-kewajiban syariat yang Allah tetapkan. Dan harus seperti itu karena kecenderungan manusia umumnya manusia itu pengennya dia bebas-bebas saja, pengennya dia itu enak-enak aja. Hawa nafsu memang gitu. Hawa nafsu itu tujuannya dia memuaskan keinginan dia. Keinginan nafsu itu ada syahwat namanya. Selain syahwat itu ada semacam ini. Selain syahwat itu ada keinginan-keinginan semacam takabur, harga diri, ujub dan sebagainya. Itu semua hawa nafsu. Kalau syahwat jelaslah syahwat. Syahwat itu ada 2. Ada syahwat perut, ada syahwat farji. Itu yang dipuasain. Kenapa harus ada puasa? Perut dijaga, farji dijaga. Batal makanya kalau melakukan 2 hal itu. Kemudian ada yang hawa nafsu juga. Ada yang hubungannya bukan dengan 2 syahwat itu, tapi hubungannya dengan kehormatan. Nah, dia pengen dipandang orang, namanya riya. Dia pengen didengar orang, diperdengarkan kebaikan-kebaikan, namanya sum'ah. Dia pengen orang itu kagum pada dia, ujub. Dia pengen orang itu membesarkan dia, takabur. Itu semua hawa nafsu semua. Nah, hawa nafsu ini kalau nggak dirantai dengan rantai syariat, kalau tidak dirantai dengan kewajiban-kewajiban syariat, ya maka dia akan berlari begitu aja dan tidak akan selamat. Nggak bakal dia selamat di dunianya, ya nggak bakal selamat karena tidak naik grade-nya atau levelnya, ya levelnya jadi kayak level binatang. Karena memang hidupnya buat itu doang. Kan binatang gitu, pengennya ini daerah kekuasaan gua, jangan diganggu. Siapa yang lebih kuat dibanding gua? Antara waktunya makan mah dia makan, waktunya kawin, waktunya tidur, begitu aja, muter-muter aja. Nah, Allah nggak ingin manusia seperti itu, maka harus naik levelnya, harus di-upgrade. Nah, upgrade ini dengan ibadah, dibatasin tuh keinginan-keinginan atau hasrat-hasrat yang sifatnya hayawani, yang sifatnya hewaniah, itu dibatasin, dimanage demikian rupa. Bukannya dimatikan, habis hilang, enggak makan atau enggak minum, enggak kawin, enggak. Memang malaikat enggak makan, enggak minum, enggak kawin kan enggak. Tetap diperbolehkan tapi diatur. Aturannya dengan syariat ini tadi, ada syariat nikah buat keinginan seksual, ada syariat yang namanya puasa untuk mengatur keinginan perut atau keinginan farji. Ini diatur supaya kita naik levelnya, bukan di level binatang. Karena kalau di level binatang parahnya bukan parah karena kita turun derajat ke binatang doang, lebih parah. Binatang mah mending nanti saudara, nanti di akhirat itu kucing sama bandeng dibangkitkan semuanya juga dua-duanya.
suruh balas. Nih bandang, ini yang dulu makan kamu kucing, gantian makan. Dimakan kucing sama bandang, dimakan nanti di akhirat. Nanti setelah itu kunu turoban, dah puas, dah kalau gitu jadi debu semuanya udah selesai. Jadi ada hisabnya juga, selesai. Jadi nanti bakal ada bandeng makan kucing, bakal ada apa selain itu iya bakal ada pembalasan atau hisab, itu ada pasti. Tapi nanti setelah itu selain manusia dan jin diucapkan kunu turoban, jadi debu semuanya, selesai udah habis. Nah kalau kita jadi kayak binatang, gak ngikutin belenggu atau gak ngikutin rantai-rantai tadi, gak ngikutin syariat, maka bukan cukup hanya kayak binatang aja, nggak seperti itu. Tapi nanti dimintai pertanggungjawaban dan ada tempatnya lebih parah dibanding binatang. Binatang mah jadi debu udah, setelah itu kalau manusia sama jin neraka. Alhamdulillah. Ini yang tidak Allah kehendaki, yang tidak Allah inginkan. Allah sayang pada kita, karena sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada kita, kita dituntun. Nuntunnya kadang dituntun pelan-pelan nggak bisa, ya dipecut juga masih nggak bisa, juga dirantai pakai rantai syariat ini. Kok biar naik level, udah ketahuan naik level supaya nggak kayak binatang, kok pakai dirantai segala gitu maksudnya. Heran saya, katanya begitu kata Rasulullah. Heran kok ada orang diajak naik level, diajak upgrade supaya nggak kayak binatang, kok malah susah amat diaturnya pakai rantai segala. Itu maksud dari ajaballah. Wa huwa wa kama qala syair wa huwa Abu Kharras Al-Hadali, wa laysa ka ahdi dari ya umma maliki walakin ahatat birriqabis salasilu. Wa laysa ka ahdi dari ya umma maliki, dan bukanlah seperti masa akhir dar, masa dunia ini, ya umma maliki, wahai ummu malik, walakin ahatat birriqabis salasil, tetapi telah meliputi birriqabi, di leher ini, apa salasil, rantai-rantai. Wa kadzalika tamthiluhu bil haditsil madhkur, dan demikian juga perumpamaannya musannif dengan hadis yang disebutkan tadi. Dzalika wal isyaratu bihi fihi dzalika wal al-madhkuri fihi dzalika wal isyaratu bihi, itu dan juga pengisyaratan dengannya itu ila maksudin fi ghayatil hasani, kepada maksudihi, kepada maksudnya musannif itu fi ghayatil hasani, adalah puncak keindahan. Syekh Ibnu Athaillah ini sangat bagus memberikan tamtsil atau analogi ini, mengutip hadis dan juga sampai, artinya pas, cocok atau tepat dengan sasaran yang dimaksud. Beban syariat yang dimaksud adalah rantai. Nah rantai ini memaksa para hamba, rantai ini membelenggu para hamba justru untuk menyelamatkan hamba itu supaya tidak terperosok kepada kehewanan atau terperosok kepada sesuatu yang justru celaka untuk dia. Qala ba'dul ulama, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.